Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama adalah analisis dan desain sistem. Saya bernama Zaki Kawansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azhar. Perkenalkan, nama saya Syafira Rinanti. Tujuan analisis dan desain sistem. Tujuan utama dari analisis sistem adalah untuk memahami secara menyeluruh tentang bagaimana sistem berfungsi, termasuk komponen, proses, interaksi, dan tujuan yang ingin dicapai. Peran analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem berperan dalam memastikan keberhasilan proyek. Pemantauan dan evaluasi yang kontinu dapat membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Manfaat analisis dan desain sistem. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Kedua, pemahaman struktur yang kompleks. Tiga, manajemen perubahan bisnis yang lebih baik. Keempat, penyesuaian dengan lingkungan dan prioritas strategis. Dan yang kelima, identifikasi resiko dan ancaman. Oke, lanjut. Bisa dilanjut, Pis. Alat dan teknik analisis dan desain sistem. 1. Data flow diagram air data. Kedua, kamus data. Ketiga, decision tree atau pohon keputusan. Keempat, decision tables atau tabel keputusan. Kelima, pseudocode, kode semu, dan keenam, simulasi. Lanjut, Pis. Peran analisis dan desain sistem. Peran analisis dan desain sistem, peran analisis dan desain sistem analisis dan desain sistem berperan dalam memastikan keberhasilan proyek. Pemantauan dan evaluasi yang kontinu dapat membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Lanjut, Safira. Software Development Life Cycle. Pengertian SDLC. Software Development Life Cycle atau disebut SDLC adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk meneliti, membangun, menyebarkan, dan memelihara sistem informasi. Berikut ini adalah tahapan proses inti dari SDLC. 1. Identifikasi masalah atau kebutuhan sistem serta dapatkan persetujuan untuk melanjutkan proyek. 2. Rencanakan dan pantau proyek apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa saja yang melakukannya. 3. Temukan dan pahami detail masalah atau kebutuhannya, apa saja yang diperlukan. 4. Merancang komponen sistem sebagai solusi masalah untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana sistem akan benar-benar bekerja. 5. Kembangkan, uji, dan integrasikan komponen sistem. 6. Selesaikan pengujian sistem lalu terapkan solusinya. Mengetahui metode dalam software development life cycle. Salah satu contoh dari metode SDLC adalah metode waterfall dan Scrum. Metode waterfall merupakan langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu.
tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan, oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Sedangkan metode Scrum merupakan kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk tim melakukan pengaturan secara mandiri dan bekerja menuju tujuan bersama. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan menggunakan metode waterfall. Yang pertama adalah communication atau project initiasi requirement gathering. Sebelum memulai untuk mengembangkan aplikasi, pihak developer harus berdiskusi dengan klien mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak agar tujuan untuk membuat super app tercapai. Kedua, planning. Planning sendiri terdapat 3, yakni estimating, scheduling, dan tracking. Tahap selanjutnya, pihak developer dengan klien dapat menganalisis kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi dengan menyusun tahapan perencanaan aplikasi. 3, modeling atau analis and design. Pada tahap ini, tim developer akan melakukan perancangan dan pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program agar pihak klien dapat lebih memahami gambaran besar dari apa yang dikerjakan. Keempat, construction atau kode and test. Setelah melakukan modeling, akan dilakukan proses pengkodean dari desain interface yang telah dibuat. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan pengujian pada aplikasi live-in. Yang kelima, development atau delivery support and feedback. Pada tahap ini merupakan tahapan implementasi software ke customer, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Dan yang keenam adalah maintenance. Tahap terakhir adalah melakukan pemeliharaan perangkat lunak oleh developer agar aplikasi dapat selalu terus berjalan sesuai dengan fungsinya. Lanjut, bis. Dan langkah pengembangan metode Scrum. Yang pertama, membuat user story. Pada tahap ini, developer membuat user story, yaitu deskripsi kebutuhan oleh user, yang nantinya akan ditambahkan ke dalam blok backlog. User story ini didapatkan dari pengguna. Yang kedua, membuat product backlog. Product backlog merupakan daftar dari user story yang berfungsi untuk memantau apakah pengembangan aplikasi sudah sesuai dengan keinginan klien. Yang ketiga, sprint backlog. Sprint backlog merupakan pecahan dari product backlog, di mana kita berpikir yang harus kita kembangkan, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, dan bagaimana cara melakukannya agar tercapai proyek yang kita buat sesuai dengan keinginan klien dan keinginan klien yang ada pada product backlog. Oke, sekian dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.